Kelapa sawit adalah komoditas unggulan Indonesia, namun budidayanya masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam video ini, kami merangkum critical review dari 30 jurnal agroteknologi yang membahas inovasi untuk budidaya sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan. Berikut adalah ringkasan dari critical review jurnalnya. Pertama, Mycorrhiza mendorong pertumbuhan dan produksi awal sawit. Pemberian Mycorrhiza terbukti efektif meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman kelapa sawit di lahan gambut. Infeksi Mycorrhiza tertinggi ditemukan pada tanaman muda usia 1 tahun, membantu penyerapan hara di fase awal. Pada umur 4 tahun, sawit sudah mulai menghasilkan, dengan produksi mencapai 8,5 ton per hektar. Meski belum maksimal, ini menunjukkan potensi Mycorrhiza dalam mendukung awal fase produksi. 2. Biochar dari limbah sawit memperbaiki tanah gambut. Biochar hasil olahan tandan kosong sawit berfungsi memperbaiki struktur tanah gambut yang asam dan miskin hara. Aplikasi biochar meningkatkan kadar bahan organik, retensi air, serta mengurangi keasaman tanah. Penggunaannya dapat membantu tanaman tumbuh lebih stabil dan efisien di lahan sulit. Ketiga, pupuk organik limbah sawit tingkatkan hasil dan kurangi limbah. Limbah kelapa sawit dapat dijadikan pupuk organik cair maupun padat. Aplikasi pupuk ini meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, dan produksi buah. Selain mendukung pertumbuhan, penggunaan limbah sebagai pupuk juga mengurangi pencemaran lingkungan dan menekan biaya input pertanian. Keempat, lahan replanting dan ultisol perlu diperbaiki sebelum tanam. Lahan bekas tanaman sawit dan tanah ultisol memiliki kadar hara yang rendah dan pH yang cenderung masam. Jika langsung ditanami ulang, pertumbuhan bibit sawit akan terganggu. Oleh karena itu, perlu pemupukan awal dan pengayaan bahan organik agar tanah kembali subur dan siap tanam. 5. Sawit masih dapat tumbuh baik di lahan bekas tambang. Penelitian menunjukkan bahwa sawit tetap mampu tumbuh dan berproduksi di lahan bekas tambang batu bara. Meski pertumbuhannya sedikit lebih lambat dibandingkan lahan biasa, produksinya tidak jauh berbeda. Ini membuka peluang pemanfaatan lahan pasca tambang yang sebelumnya dianggap tidak. Keenam, strategi pengendalian gulma dan pemupukan perlu disesuaikan. Jenis gulma di kebun sawit berbeda antara lahan datar dan miring. Oleh karena itu, cara pengendaliannya tidak bisa disamakan. Di sisi lain, pemupukan di lahan gambut masih sering terganggu oleh faktor cuaca dan distribusi. Maka, strategi pemupukan yang lebih efisien dan tepat sasaran sangat dibutuhkan. 7. Produksi sawit meningkat seiring pertumbuhan vegetatif. Seiring bertambahnya umur tanaman, pertumbuhan vegetatif seperti jumlah daun, panjang pelepah, dan luas kanopi ikut meningkat. Hal ini berdampak langsung terhadap kemampuan tanaman dalam berproduksi. Pada umur TM1, sekitar 77% dari standar produksi optimal. Jurnal-jurnal ini sangat relevan dalam pengembangan agroteknologi sawit. Inovasi seperti Mycorrhiza, biochar, dan pemanfaatan limbah sudah terbukti memberi manfaat nyata, baik untuk pertumbuhan tanaman maupun kondisi tanah. Namun, sebagian jurnal masih memiliki kekurangan, seperti belum adanya analisis biaya, tidak membahas pengaruh jangka panjang, serta terbatas pada aspek deskriptif tanpa penerapan lanjutan di lapangan. Meski demikian, seluruh jurnal ini tetap memberikan kontribusi penting dalam mendukung pertanian sawit yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Rekomendasi umum yang bisa kelompok kami berikan yaitu 1. Gunakan Mycorrhiza dan biochar untuk lahan marginal. 2. Manfaatkan limbah sawit sebagai pupuk organik. 3. Perbaiki tanah sebelum replanting. 4. Sesuaikan pemupukan dan pengendalian gulma dengan kondisi lahan. 5. Lanjutkan penelitian secara jangka panjang. 6. Sertakan analisis biaya dan kelayakan. 7. Terapkan hasil riset di tingkat lapangan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga rangkuman dan critical review ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua tentang pengelolaan kelapa sawit.